Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Maaf, kata alkemis. Aku tidak bisa menyembuhkannya dalam kondisinya saat ini. Dia sedang memeriksa Murim Lord. Sepanjang pemeriksaan, alkemis memiliki ekspresi redup. Ia seperti seorang dokter yang sudah tahu bahwa pasiennya sudah tidak ada harapan lagi, tapi harus melakukan pemeriksaan hanya untuk memastikan pada pasien. Heavenly Demon diam-diam menatap Murim Lord. Bagaimanapun, mereka tidak mengharapkan pengobatan. Kemudian, dengan wajah tanpa ekspresi, Heavenly Demon membuka bibirnya. Berdiri, maafkan aku. Aku tidak mencoba mendengarkan permintaan maafmu. Berdiri, Murim Lord Exchange. Gua itu gelap. Nafas Heavenly Demon menjadi lebih tenang. Sepertinya ada aroma beracun yang mengalir dari mulutnya. Apakah kamu tidak membuat kesepakatan denganku yang hebat? Bukankah kamu menyombongkan diri bahwa kamu menantang kultus iblis dengan sekte justice? Bukankah kamu mencoba untuk bertarung dengan mempertaruhkan 9 sekolah besar dan 5 klan bangsawan? Kamu tidak bisa mati begitu saja di tempat tidur. Kamu tidak diizinkan. Maafkan aku. Berdiri. Bau racun menjadi sedikit lebih kental. Berdiri dan ambil senjatamu. Kamu bahkan tidak perlu memegang kapak hambarmu. Gunakan pedang kayu. Semuanya baik-baik saja. Gunakan tombak, cambuk, atau bahkan tongkat kayu. Tahan, pegang itu dan lawan aku yang hebat. Maafkan aku. Aku menyuruhmu berdiri, Heavenly Demon. Murim Lord menarik nafas. Dia telah menua begitu banyak hanya dalam satu malam. Maaf, aku lebih lemah darimu. Aku mencoba bertahan 1 hari lagi. Tapi sekarang itu sulit. Kamu pasti merasakannya juga, bahwa aku sudah kehabisan energi bawahanku. Kiku sudah habis. Aku juga lelah. Jika itu kamu mungkin masih bisa bertahan 1 tahun lagi. Tapi tidak untukku. Ada keheningan. Aku lebih lemah darimu, gumam lelaki tua itu sambil berbaring. Bunuh aku. Wajah Heavenly Demon berubah. Aku tidak ingin menjadi seperti biksu kepala Shaolin. Bunuh aku sebelum tubuhku membusuk dan membusuk. Ketika kamu menjadi seorang Jiangxi, meskipun kamu melihat, kamu tidak melihat. Dan bahkan jika kamu hidup, kamu tidak hidup. Jadi kamu ingin aku membunuh dirimu yang terbaring di tempat tidur? Gas beracun telah mencapai puncaknya. Itukah yang kamu bicarakan sekarang? Tubuh Heavenly Demon kecil. Dari tubuh kecil itu, api hitam berkobar. Qi terbentuk dan dibakar dengan ganas. Niat membunuh. Energinya berbau jelaga saat berkobar. Itu adalah bau yang menceritakan kehidupan yang dia jalani dan alami. Aroma Heavenly Demon sangat kuat, seperti rumput liar yang dihancurkan. Apakah ini akhir dari perang yang kau janjikan? Kita seharusnya saling menjatuhkan sebelumnya. Untuk kemuliaan apa yang telah kita tanggung sejauh ini, kita seharusnya memerintahkan semua pengikut sekte-sekte itu untuk mati bersama. Untuk masa depan yang cerah, apa kita tidak bertindak begitu keras kepala? Murim Lord tidak bisa menjawab. Jejak air mata yang ditumpahkan lelaki tua itu mengeras di pipinya. Aku Namgung Un, sejak zaman Confucius, kamu telah menerima pujian dan kecemburuan dari banyak orang kuat karena dilahirkan dengan konstitusi tubuh surgawi. Dan pada usia 20 tahun, kamu telah mencapai puncak bentukmu. Bahkan sebelum kamu berusia 30 tahun, kamu telah menjadi pemimpin klan Namgung. Ketika dunia iblis memperoleh kekuasaan, kamu dipilih sebagai Lord untuk memperjuangkan keadilan. Inti dari sekte justice terletak padamu, dan dendam dari jalan yang benar berdiri di pundakmu. Tapi
Kau secara pasif memperlihatkan lehermu untuk diriku. Baik, aku akan membunuhmu. Heavenly Demon berdiri. Tapi kamu tidak bisa mati dengan baik. Dia menuju ke suatu tempat, bahkan setelah wanita itu pergi, bau jelaga yang terbakar tetap ada. Itu cukup untuk mencekik seseorang. Alchemist dan Medicine King yang tidak memiliki skill aura memiliki ekspresi tertekan. Setelah beberapa saat, Heavenly Demon kembali. Ada kapak di tangannya. Orang tua Namgung, ini adalah tombak kayu ek yang sangat kamu manjakan. Kamu belum melupakannya kan? Sobai Hyang, bicara. Heavenly Demon mengangkat kapak. Perang telah melupakan kesatria dan kesatria telah melupakan perang. Jika kamu mengatakan ini, aku akan membunuhmu seperti yang kamu inginkan. Perangmu, lupakan kesatria. Kesatria, hiup, lupa tentang perang. Itu berarti akhir dari Sekte Justice. Master dari kultus iblis berkata begitu. Jika Murim Lord sendiri mengakui kehancuran sekte itu, jika dia bisa menerimanya, dia akan bisa menyerahkan hidupnya. Kemudian dengan cinta yang lahir dari pertempuran dan saling menghormati, dia akan memotong tenggorokannya. Bicara, kenapa kamu tidak bisa mengatakannya? Bibir lelaki tua itu bergerak sedikit, mulutnya terbuka dan dia membuka gigi. Tapi dia tidak bisa lebih dari itu. Kata-kata selanjutnya tidak keluar. Orang tua itu sepertinya kehilangan lidahnya. Dia membuka dan menutup mulutnya berkali-kali. Tapi setiap kali dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Aku tidak bisa melakukannya. Orang tua itu terbatuk. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengatakan. Air mata kembali mengucur di atas bekas jejak air mata yang jatuh sebelumnya. Pada kerutannya, bekas air matanya seperti lapisan. Lapisan air mata mengeras sulit dibedakan dari kulit kusut lelaki tua itu. Jadi daging lelaki tua itu sepertinya terdiri dari air matanya. Dan air mata itu sepertinya mengalir dari daging dan bukan dari matanya. Aku tidak bisa mengatakan. Maafkan aku, Baik Hyang. Heavenly Demon mengayunkan kapak. Pisau kapak tidak memotong leher Murim Lord. Itu hanya berayun dan menembus tanah. Kapak itu dicap tepat di sebelah wajah Murim Lord. Batuan keras lantai gua mudah retak seperti tahu. Sulit bagiku untuk menebak berapa banyak energi yang dihabiskan oleh Heavenly Demon. Yang merasa sulit bahkan untuk mengangkat cambuk, telah habis untuk membelah batu. Apakah kamu mengatakan bahwa ketika kamu menjadi seorang Jiangshi, kamu tidak? Gumam Heavenly Demon. Lagi pula, itu semua tidak relevan. Bahkan jika kamu mati sekarang, kamu tidak benar-benar mati. Apa perbedaan antara hidup, bukan hidup, dan mati bukan mati? Diriku yang hebat tidak bisa membedakannya. Tidak ada gunanya. Itu tidak ada artinya. Dia berbalik. Seluruh dunia menjadi kosong. Hari berikutnya, Namgung Un, penguasa Murim Lord, meninggal saat fajar. Penyebab kematiannya adalah virus. Itu adalah hari ke-10 sejak kita jatuh ke dalam apokalips. Waktunya telah tiba bagi dunia ini untuk binasa. Aku mendapat sampel yang berharga, kata sang alkemis. Ada batasan untuk menganalisis virus dari orang yang telah berbalik selama 2 tahun atau 3 tahun. Berkat sampel ini kami dapat mengamati perkembangan infeksi secara real time. Itu adalah langkah maju yang besar. Di depan alkemis terbaring Murim Lord. Itu adalah tubuh yang bahkan tidak bergerak. Tubuh lelaki tua itu diikat dengan rantai. Kamu tidak menjadi zombie segera setelah kamu mati.
Sepertinya ada sedikit penundaan sampai kebangkitan. Aku kira perlu beberapa waktu bagi agen penular untuk menyebar ke otak. Aku telah mengumpulkan hasil penelitian. Medicine King menyerahkan file tersebut. Dia bicara, anak ini mungkin ahli membuat obat, tapi dia tidak punya keahlian menjelaskan prosesnya kepada orang lain. Tidak ada keahlian sama sekali. Betulkah? Inilah kenapa dia sombong. Aku menelitinya dengan semua yang kumiliki, kata sang alkemis. Tidak peduli tentang serangan pada karakternya, tapi seperti yang diharapkan, tidak mungkin untuk mengembangkan obatnya. Apakah tidak ada cukup waktu? Iya, aku membutuhkan setidaknya 90 hari lagi. Jika memungkinkan sekitar 120 hari. Mendering. Saat rantai itu jatuh, mereka mengeluarkan suara yang kasar. Kami menoleh pada saat yang sama. Mayat Murim Lord bergetar. Untuk sementara kami diam-diam melihat Murim Lord. Tidak, kami melihat apa yang dulunya adalah Murim Lord. Ia terus berjuang melawan rantai dengan mulut terbuka. Saat itulah Heavenly Demon berjalan. Tung, tung. Wanita itu mendekat dengan tenang. Berjalan terhuyung-huyung. Wanita dalam pakaian hitam. Heavenly Demon yang memiliki rambut hitam, jubah hitam, dan mata hitam. Memegang pedang hitam. Pedangnya lebih gelap dari patis. Heavenly Demon menatap mayat Murim Lord. Puluhan tahun dihabiskan dengan sia-sia, benar-benar sia-sia. Kami secara naluriah menjauh dari Heavenly Demon. Kekuatan racunnya begitu kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kemarin. Qi-nya bangkit dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada akhirnya seperti inilah semua manusia di bawahnya. Tidak ada perbedaan antara satu dan binatang. Makan, makan, makan. Sampai badan tidak bisa bergerak. Hanya menghilang lama sekali. Perang telah melupakan kesatria dan kesatria telah melupakan perang. Heavenly Demon mengulurkan tangan kirinya. Makan. Zombie itu membuka mulutnya dan menggigit tangannya. Lumpur cair. Darah berceceran. Dagingnya robek dan tulangnya remuk. Heavenly Demon dengan acuh tak acuh melirik sosok Murim Lord yang menggigit tangan kirinya seperti anjing. Hei, Viper melangkah lebih dekat. Lihat ke sini, apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimana jika kamu akhirnya menjadi Jiangxi? Jangan bedek. Aku meraih bau Viper dan menghentikannya. Hah? Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Suara daging yang pecah bergema di seluruh gua. Puk. Semua anggota party menggigil karena suara yang sangat ganas itu. Perlahan melihat ke atas, kita bisa melihat bahwa tangan kiri Heavenly Demon compang-camping. Dan ada juga Murim Lord yang kehilangan akal sehatnya. Heavenly Demon meledakkan Qi-nya di dalam mulut Murim Lord dan menghancurkan kepalanya. Di tengah semua itu, kami semua tidak bisa berkata-kata. Hahaha. Heavenly Demon membuka mulutnya dan tertawa. Hahaha. Dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Badai salju terus berkecamuk dari langit-langit gua. Namun suara tawa Heavenly Demon menenggelamkan suara badai salju sampai itu jadi hal yang sepele. Gelak tawa memenuhi gua, memuncak di langit dan menelan sedunia. Zombie, hati-hati. Bai Huryong berbicara dengan nada rendah. Dia dalam ketidakharmonisan. Pada saat itu, Heavenly Demon menoleh dan menatap kami dengan lembut. Dengan lembut, wanita itu tersenyum. Suara aneh mengalir dari bibirnya dan terbuka. Hoho. Rambut di tengkukku berdiri. Apakah kamu dari jalan yang benar?
datang untuk membunuh diriku yang hebat. Matanya sudah tidak terfokus pada kami. Betapa menyenangkan. Ayolah, mari kita cocokkan pedang kita. Semuanya kabur. Pada saat yang sama dengan teriakanku, Heavenly Demon mengayunkan pedangnya. Cuak! Air mancur darah dimuntahkan. Itu adalah darah dari Medicine King dipotong di lehernya. Medicine King bahkan tidak bisa berteriak saat dia roboh. Lututnya berputar. Itu adalah kematian instan. Melihat rekannya mati di depan hidungnya, Viper terlambat menarik pedangnya. Ini brengsek. Dia tidak bisa membaca pola pedang dengan matanya. Lebih dari itu, dia bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Dia hanya tahu kalau pada saat Heavenly Demon mengayunkan pedangnya, tenggorokan Medicine King diiris. Bahkan tidak ada jeda sesaat. Dia sudah gila. Bai Huryong menggerang. Bahkan eksorsisme tidak akan berhasil padanya sekarang. Itu karena dia menghabiskan semua energi dan kemauannya. Tapi sekarang, meski hanya sementara, dia telah memasuki kondisi hidup atau mati. Bahkan jika aku harus melawannya, di masa puncakku, aku akan kalah 4 dari 10. Itu adalah Heavenly Demon. Ini adalah kemampuannya sebelum dia dilemahkan oleh Jiangxi dan melemah. Dia adalah orang pertama yang memerintah dunia ini. Ini tidak masuk akal. Heavenly Demon bersenandung pada dirinya sendiri. Biksu kepala Sekte Shaolin, apa kamu pikir kamu bisa membunuhku yang hebat dengan kekuatan yang sedikit? Dasar Taois berwajah kuda. Betapa sombongnya kamu untuk berpikir kalau kamu dapat menahan kekuatan sekte ini. Langkah demi langkah, Heavenly Demon mendekati kami. Gunung Song dibanjiri dengan kesedihan yang meluap dari dunia. Dendam langit dan bumi membakar gunung. Kultus iblis adalah puncak dunia murim, dan aku adalah puncak kultus iblis. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berurusan dengan dewa di antara para dewa? Sial, Viper mengangkat pedangnya dan bergegas masuk. King of Death, ambil alkemis dan lari. Bahkan tanpa dia mengatakannya, aku sudah melakukannya. Aku meraih alkemis dan lari. Tidak mungkin untuk melarikan diri, tapi meskipun demikian kami melarikan diri. Kami melakukan ini untuk berjuang sampai akhir, agar tidak menganggap akhir ini dan kematian ini begitu. Kamu tidak akan lolos, antek-antek Sekte Justice. Tawa Heavenly Demon mengejar kami dari belakang. Namgung Un. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ada suara bentuk. Di mana Namgung Un? Kemudian suara pedang berhenti. Setelah bertahan 3 putaran melawannya, Viper berada di ujung kekuatannya. Panggil keluarga Namgung dan keluarga Taesang. Panggil Murim Lord di sini. Tidak peduli seberapa lebat hutan atau seberapa luas langit, hanya ada satu orang yang akan menerima pedang dari diriku yang agung di bawah dunia surgawi ini. 4 Raja Iblis, bawa Namgung Un kepadaku. Suara tawa terdengar keras saat mendekati kami. Bahkan jika kami lari 1 langkah, suara itu mendekati kami dengan 10 langkah. Kami tidak bisa menyamainya. Akhirnya ketika suara tawa terdengar tepat di belakangku, sang alkemis yang memegangi lenganku membuka mulutnya. King of Death Nim. Alkemis itu menatapku. Aku masih percaya padamu. Kemudian sesuatu memotong kami berdua, menusuk kami. Langit miring, tanah miring, aku kehilangan kakiku. Seluruh bagian tubuhku di bawah batang tubuhku dan tubuh bagian atas jatuh ke salju. Tepat sekali, lapangan salju itu putih. Kami telah lolos dari gua. Sedikit lebih jauh, sang alkemis juga telah jatuh. Lapangan itu berwarna merah hanya di tempat dia jatuh. Rasanya seperti es serut yang ditaburi sirup stroberi. Pikirku dalam pikiran yang mulai gelap. Hahaha. Salju turun.
Hahaha. Tidak ada perbedaan antara langit dan bumi saat salju turun. Putih gelap. Aku hanya bisa melihat bayangan yang sejuk dan pucat. Seseorang bergerak menjauh, melangkah di atas salju. Langkah-langkahnya seolah membelah langit dan bumi. Namun, badai salju terus mengamuk, dan bahkan jejak kaki terakhir terkubur. Tanpa suara, tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan bau. Bahkan dunia yang menghanguskan rakyatnya, bahkan orang-orang yang hangus oleh dunia. Dengan demikian, jelaga hitam dikuburkan dan dimakamkan, sehingga hanya tersisa hamparan salju putih. Biarkan hanya badai salju yang tidak berwarna, tidak berbau, dan diam-diam jatuh selamanya. Dunia, kamu telah mati. Tapi itu saja, bagiku akhir bukanlah akhir. Kamu mengalami kemunduran ke-24 jam yang lalu. Sekarang, sudah waktunya untuk menyelamatkan dunia mereka. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.